Kak. Apakah suaranya sudah terdengar, teman-teman? Bisa di kolom chat ya. Sudah, Mas, sudah. Oke. Nah, ini pesertanya sekitar 70, yang baru bergabung baru 6 orang. Kita langsung saja kita mulai karena waktunya terbatas di Zoom-nya, cuma 45 menit. Zoom kita buka ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore teman-teman semuanya. Gimana kabarnya pada sore hari ini? Masih semangat puasanya atau ada yang non-Islam atau seperti apa? Gimana kabarnya pada sore kali ini? Nah, ini dari mana saja nih? Bisa di kolom chat nih. Asalnya dari mana saja nih? Wow, ada dari Malang. Mana ada lagi gak ini? Selain Malang. Oke. Langsung saja ke pembahasannya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Farhan Sajid dari Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Saya kreatif expert di Konsulnesia, kemudian menjadi mentor desain di perusahaan Mentor Inc. Dan juga instruktur kursus di PT Vokasia yang letaknya ada di Jakarta. Kemudian saya juga freelance dan konten kreator di berbagai media sosial seperti Nak Desain, Rana Kuliah, Rana Skill, dan masih banyak lainnya. Dan saya juga penulis buku Mastering Canva. Nah, saya di sini saya membuat dua buku itu, Mastering Canva sama Start Your Design Canva. Nah, selanjutnya saya akan, nah, pada agenda hari ini ada yang pertama, pengenalan Konsulnesia terlebih dahulu. Nah, Konsulnesia ini adalah sebuah eh, agensi atau bisnis yang melayani jasa kreatif untuk mengembangkan bisnis teman-teman nih. Yang punya bisnis bisa konsul atau ingin didampingi oleh Konsulnesia bisa. Nah, selain konsultasi, ada juga pendampingan, kemudian ada desain grafis, dan masih banyak lainnya. Bisa pantau terus Instagram Konsulnesia. Langsung saja kita lanjut pembahasan inti dari meet up pada sore kali ini, ngabuburit bareng Konsulnesia. Nah, yang pertama adalah pengenalan Canva. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Dan yang terakhir adalah kita akan eh, belajar mengulik apa sih tool-tool yang kita gunakan pada aplikasi Canva dan apa saja elemen yang ada di Canva. Dan kita akan membahas lebih detail fitur yang kita gunakan itu fungsinya untuk apa sih. Nah, langsung saja pengenalan Canva. Nah, di sini siapa sih yang sudah kenal Canva atau masih belum kenal Canva? Bisa komen di chat ya. Ada yang pernah menggunakan Canva sebelumnya atau masih awal-awal nih, teman-teman? Ada yang sudah pernah menggunakan Canva nih. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas lagi mengenai Canva.
Yang pertama itu asal usul Canva itu dulunya itu seperti apa sih? Nah, Canva ini diluncurkan atau didirikan pada 2012 oleh Melanie Perkin dan dua temannya ada Cliff O'Brien dan Cameron Adam. Nah, ini yang perempuan di dalam gambar ini namanya Melanie Perkin. Nah, dulunya itu Melanie Perkin itu seorang dosen multimedia atau sejenisnya itu melihat murid-muridnya melihat murid-muridnya itu kesusahan menggunakan aplikasi Photoshop, Corel, dan masih banyak lainnya nih, yang khususnya di laptop. Dan ada beberapa muridnya itu tidak memiliki device yang memadai untuk belajar desain. Akhirnya Melanie Parkin tersebut memiliki inisiatif untuk membuat aplikasi Canva. Nah, sebelumnya Canva itu Melanie Parkin sudah membuat sebuah aplikasi yang sejenis Canva itu masih dalam apa ya, kegunaannya tidak untuk mendesain, akan tetapi untuk koleksi buku atau lainnya. Saya agak lupa. Nah, bisa di searching di Google untuk apa, eh, asal usul Canva sendiri. Nah, Canva itu merupakan platform untuk mendesain yang friendly, yang ramah, bisa digunakan di HP, terus eh, iPad, terus MacBook, laptop, masih banyak lainnya. Device-device itu sangat mendukung pada aplikasi Canva tersebut. Nah, desain Canva juga setara dengan Corel dan Photoshop nih, teman-teman. Nah, nanti kita akan praktek selama beberapa hari yang akan datang. Nanti kita akan membedah desain yang awalnya dari Photoshop, Corel, nanti kita akan mendesain di aplikasi Canva ini. Nah, kelebihan Canva itu ada 4. Nah, sebenarnya ada banyak sih kelebihannya. Kita spesifikkan menjadi 4 ini. Yang pertama, friendly. Friendly ini maksudnya ramah, bisa nyaman untuk penggunanya dan mudah digunakan untuk pemula juga. Gak harus kayak Corel, Photoshop itu harus belajar berbulan-bulan untuk menguasai aplikasi tersebut. Nah, yang kedua itu template. Nah, di Canva itu template-nya sangat banyak sekali, mulai presentasi, terus sosial media, terus poster, pamflet, dan masih banyak lainnya. Bisa kita menggunakan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, selain template juga aplikasi website Canva ini gratis tanpa biaya apapun. Dan di sisi lainnya, Canva juga menyediakan Canva Pro atau Canva Premium dan memiliki fitur-fitur yang berbeda dengan Canva Free. Nah, selanjutnya ada cuan. Nah, di sini kita akan bahas di belakang slide ya. Akhir-akhir setelah kita membahas kelebihan, kelemahan, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di akhir sesi. Nah, kekurangannya itu di Canva itu online, nggak bisa offline ya. Dan limited ini maksudnya terbatas. Template-nya itu di Canva itu terbatas dan fitur-fiturnya juga terbatas. Untuk menggunakan Canva sendiri itu membutuhkan atau memiliki koneksi yang kuat. Nah, kalau koneksinya lemah itu terkadang Canva-nya loadingnya lama atau keluar-keluar. Nah, biasanya seperti itu. Nah, next. Selanjutnya kita akan membahas
studi kasus yang sering kita apa ya didebatkan oleh para konten kreator Canva tentunya dan desainer lainnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan studi kasus Canva Pro ini. Itu yang pertama, kok bisa ada orang jual beli Canva Pro di bawah harga web resminya. Canva apaan tuh yang pakai? Nah, Canva Pro yang mereka pakai adalah Canva Pro yang gratis. Lalu mereka menyalahgunakan fitur invite dan menjual slot membernya. Artinya, kalau kamu membeli Canva dia, uang kamu itu nggak masuk ke aplikasi Canva-nya, nggak dikontributor kan ke Canva yang affiliate tersebut. Nah, kita lanjut lagi. Tadi ada gangguan anak kecil, biasalah. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Canva Pro ada yang gratis nggak? Tentunya jawabannya ada, tapi ini khusus yang memiliki hak pakainya. Nah, Canva Pro apa saja tuh yang gratis? Ya, ada Canva Pro Education, ada Canva Pro Nirlaba ini digunakan untuk organisasi-organisasi atau komunitas. Nah, untuk Canva Edu sendiri itu untuk guru-guru atau dosen-dosen pengajar. Nah, kemudian ada Canva Pro dari GitHub Student Pack dan ada juga Canva Pro dari mendaftar belajar.id dan ada juga Canva Pro dari hadiah dari challenge yang diadakan oleh Canva. Nah, jadi Canva Pro yang hadiah ini, jadi setiap bulannya Canva itu mengadakan challenge dengan tema-tema tertentu. Nah, semua Canva ini gratis dan tidak tertagih oleh Canva sampai batas waktu tertentu. Biasanya itu 1 bulan sampai 1 tahun batas waktunya. Nah, itu tadi semuanya itu legal. Legal selama punya hak pakai dan tidak disalahgunakan untuk invite orang yang tidak ada hak pakai dan tidak untuk diperjualbelikan. Slot member. Jadi orang-orang yang tidak ada hak pakai Canva jenis tadi harus pakai dan berlangganan Canva Pro yang berbayar. Nah, tentunya jawabannya iya, pakai Canva Pro yang berbayar yang harganya tertera di aplikasi website resminya atau link referral. Nah, biasanya itu Canva Pro yang berbayar 1 bulannya untuk sendiri itu sampai Rp95.000. Kalau untuk patungan 5 orang itu satu bulannya Rp25.000. Nah, untuk tahunannya sendiri, 1 tahun untuk sendiri itu senilai 1.250.000 dan untuk yang patungan sekitar 250.000-an. Nah, terus apa sih hubungan memperjualbelikan atau pakai Canva jenis tadi itu dengan kerugian kreator atau eh, kontributor? Nah, jawabannya pendapatan kontributor atau kreator itu bergantung dari total effort dari user yang sudah berlangganan Canva Pro. Nah, kalau orang-orang yang tidak ada hak pakai dan beramai-ramai pakai Canva Pro jenis tadi, yang mana langganannya enggak
lagi oleh Canva, lalu diperjualbelikan, maka itu akan merugikan pihak kontributor atau kreator Canva tersebut. Nah, selanjutnya ada base Canva dan cuan Canva. Nah, kita langsung ke basic Canva. Nah, pastikan sudah mendaftar Canva ya, teman-teman. Nah, di sini itu ada halaman dashboard Canva di sini. Nah, ini ada aneka desain, ini bisa dipelajari. Ini ada logo, kita bisa membuat logo, pamflet, banner, poster, resume CV, undangan, kartu nama, dan masih banyak lainnya. Ini ada bisnis fitur-fiturnya di sini. Di sini saya menggunakan Canva Pro Team yang dari website Bingo Tingo. Nah, itu kan tidak diperjualbelikan ya Canvanya. Jadi untuk hak lisensi itu ada di elemen itu ada namanya hak lisensi, bisa digunakan ulang dan tidak boleh diperjualbelikan atau dalam komersil. Nah, di sini ada kita bisa membuat, nah ini dokumen ini untuk kita bisa edit buat Excel, terus PDF dan masih banyak lainnya. Yang terpenting itu untuk dokumen. Selanjutnya fitur selanjutnya ada papan tulis. Papan tulis ini biasanya digunakan untuk dosen-dosen atau guru-guru supaya untuk lebih leluasa untuk menjelaskannya. Nah, terus, contohnya seperti ini. Nanti dosen menjelaskan seperti ini ya. Selanjutnya ada cerita Instagram, ini template-templatenya. Nah, di bagian samping ini ada kita bergabung tim itu akun tim kita itu apa siapa saja ini bisa dilihat di sini. Nah, kemudian ada proyek. Nah, desain yang kita buat itu nanti masuk ke proyek ini ya, teman-teman. Nah, ini ada banyak sekali proyek-proyek yang sudah saya buat. Dan kita juga bisa memisahkan proyek-proyek kita ke dalam folder ini. Caranya itu kita tambahkan, nah, kita buat tambah folder. Nah, kita kasih nama foldernya, kemudian contohnya export Canva. Nah, kita lanjutkan di sini. Nanti kita membentuk folder tersebut dan kita bisa mengunggah atau membuat desain tersebut. Nah, contohnya seperti ini untuk menambahkan desain kita ke dalam folder. Klik yang titik sini dan kita klik pindah ke folder. Nah, kita tambahkan pindah ke folder tersebut. Nah, otomatis proyek kita itu masuk ke folder expert Canva tersebut. Nah, selanjutnya ada template. Nah, ini kita bisa leluasa mencari template yang kita butuhkan. Contohnya, flyer puber atau pamflet puber. Nah, di sini sudah tersedia banyak sekali template-template yang mengenai yang kita cari, yaitu puber. Nah, kita tinggal edit ya, sesuaikan template, kita tinggal edit sesuai kemampuan kita sendiri. Nah, lebih mudah, gampang, dan simpel daripada Corel dan Photoshop. Nah, kita cari di
Corel dan Photoshop kan kita cari referensi, kemudian cari elemen atau aset-aset yang ada di Google itu agak lama untuk mendesain. Ya. Kalau di Canva langsung cari template, edit, selesai, jadi gitu. Kita tinggal ubah tulisannya. Kita lanjut. Nah, setelah proyek, ini ada pemakaian pangkalan merek atau pemakaian merek. Biasanya ini digunakan yang mempunyai merek dagang. Oke, ada gangguan signal. Nah, kita lanjut untuk kit merek. Ini biasanya yang memiliki itu pembisnis atau admin yang mempunyai akun Canva Pro ini ya teman-teman. Contohnya Bruno Alvairo. Nah, adminnya itu siapa? Nah, yang bisa menggunakan atau menambahkan kit merek itu yang punya akun tim tersebut. Kemudian ada aplikasi. Nah, ini aplikasi ini gunanya untuk mendukung teman-teman untuk kebutuhan mendesain atau yang lain. Sini ada Binder, terus brand folder, Google Drive, dan kita juga bisa menambahkan QR code dan juga link YouTube. Nah, selain mendesain, Canva juga bisa editing video, kemudian membuat animasi, terus masih banyak lainnya. Di sini ada juga fitur-fitur untuk menerjemahkan. Kita coba ya teman-teman untuk menerjemahkan bahasa kita. Nah, contohnya ini untuk deteksi ya. Kita cari bahasa Arab. Nah, kita kan elemen 1 terjemahkan hello ini ke bahasa Arab. Nah, langsung kayak Google Translate masuk ke aplikasi Canva. Nah, kita nggak usah ke Google Translate. Nah, di Canva juga langsung ada Google Translate-nya tersendiri namanya Canva Translate ya teman-teman. Ya, dan ini terbatas. Nah, kalau satu eh, satu hari atau 1 bulan itu memiliki jatah 499 untuk bergabung ya, untuk menggunakan apa translate-nya ini. Selanjutnya itu ada tulisan ajaib. Nah, di sini tulisan ajaib ini maksudnya apa? Itu ketika kita kayak AI gitu, kita contoh tulisan ajaib ide, buatkan kayak chat GPT gitu, buatkan ide konten tentang desain. Nanti langsung ada di sini. Nah, langsung terbentuk kayak chat GPT tersebut. Nah, sangat apa ya? Sangat keren Canva ini ya. Dan selain itu kita bisa menghapus gambarnya dan kita bisa mengubah apa ya penampilannya. Contohnya, nah contohnya kita kasih contoh ini ya. Kita usap di sini. Kita lanjutkan, kita jelaskan bunga ini akan
kita ubah apa? Mawar merah. Contohnya, kita buat. Nah, ini ada pilihan-pilihan gambarnya bisa dipilih sendiri kalau sudah kita klik selesai. Langsung kayak AI gitu. Nah, selanjutnya ada sketsa atau kita coret-coret gambar. Kita bisa menggambar, nggak nggak hanya di apa namanya, nggak hanya di Adobe Animate saja. Di Canva juga bisa membuat kayak ilustrasi. Jadi kita coba sini kita kasih gambar ini ya. Contohnya kita bisa menggambarnya seperti ini. Dan di Canva itu sudah lengkap mulai kayak Photoshop, AI, kayak Corel. Nah, sudah agak mulai jadi satu ya. Selanjutnya kita juga bisa membuat animasi bergerak. Gak hanya Canva itu gak sangat canggih, nggak seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, contohnya itu seperti ini, kita tekan, dan animasi sudah jadi. Kita bisa mengkreasikan seperti ini ya. Oke, selesai. Nanti langsung bisa membuat animasi. Nah, kita juga bisa dari teks menjadi gambar. Nah, itu ada di Canva ternyata. Kita klik gunakan. Contohnya buatlah kita gambar yang kita orang membawa handphone HP, membawa HP buat gambar. Dan di text to image ini terkadang eh, sesuai yang kita inginkan, terkadang juga nggak sesuai yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Dan ada juga gaya-gayanya di sini. Ada foto semarak minimalis dan masih 3D juga ada. Kita coba ya yang 3D. Contohnya seperti apa? Kita bisa membuatnya di Canva. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Yang 3D. Nah, selanjutnya ada banyak sekali ini. Nah, kita buat ya. Membuat desain ya. Nah, di sini ada untuk membuat ukuran khusus, terus edit gambar. Kita juga bisa mengimpor file ya, yang dari untuk Canva sendiri bisa impor file SVG atau imporan dari Photoshop. Kita ini ada langsung jadi ada misal membuat feed Instagram, konten Instagram. Di sini langsung tersedianya banyak banget ukuran-ukuran yang eh, menyesuaikan yang kita butuhkan. Contohnya seperti ini.
kita langsung kita bisa mencari template di sini. Contohnya apa ya? Ramadan. Sini banyak sekali contoh konten-konten yang bisa kita adaptasi atau kita modifikasi seperti itu. Nah, di sini ada elemen itu untuk mendapatkan variasi-variasi seperti ini, teman-teman. Cara mencari elemennya itu seperti apa? Nah, kita tinggal klik yang kita inginkan seperti elemen Ramadan. Ramadan, kita klik. Nanti akan muncul di sini banyak elemen-elemen. Sini bisa kita pakai secara gratis. Nah, untuk mengetahui apakah ini lisensinya untuk diperjualbelikan komersil atau hanya kita gunakan sendiri. Nah, di sini nah, ini ada lisensi yang harus kita taati ya. Sini ada digunakan media ini aman untuk desain di Canva. Nah, yang tidak dibolehkan itu dilarang menjual, belikan atau kontribusikan ulang atau mengambil keuntungan dari media mandiri. Anda juga dilarang memberikan merek dagang pada desain yang digunakan. Jadi kita tidak boleh membuat konten seperti ini ada unsur-unsur jual belinya. Nah, kita harus apa ya? Harus memperhatikan lisensi tersebut. Nah, kalau ketahuan kita bisa mendapatkan pasal ITE gitu. Nah, ini untuk waktunya masih 1 menit. Nanti kita lanjut lagi membuat link terbaru ya untuk melanjutkan. Karena ini Zoom-nya terbatas waktunya sampai 30 sampai 40 menitan. Jadi nanti saya akan membuat link baru untuk masuk kembali. Kita akhiri sesi pada hari ini dan kita lanjutkan lagi untuk kita buat link terbaru. Nah, kita akan lanjut lagi di link terbaru ya teman-teman.